Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. NTT, Kelor, dan Stunting. Tanggal 30 September 2020 yang lalu, PT Moringa Organik Indonesia, MOI, yang mendukung program duet pemimpin NTT saat ini, yang mau menjadikan NTT sebagai provinsi Kelor, buang handuk. Perusahaan asal Blora, Jawa Tengah itu mundur dari arena NTT setelah berjalan beberapa bulan saat mereka melakukan kerjasama dengan sejumlah keloris asal NTT. Alasannya, mereka tidak pernah mendapat kiriman bubuk kelor dari NTT yang sesuai perjanjian kerjasama dengan para keloris NTT. Bukan cuma itu, standar-standar produk kelor yang dipatok PT MOI tampaknya tidak bisa dipenuhi sejumlah keloris di NTT. Dudi Krisnadi, pemilik PT MOI, memilih mundur karena perusahaannya sama sekali tidak memperoleh keuntungan, padahal biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Terlalu banyak biaya, tetapi tidak menghasilkan profit. Kelor asal NTT dinilai tidak memenuhi syarat TMS oleh Balai POM. Standar produksi kelor PT MOI sama seperti Balai POM Kupang, harus memiliki sertifikasi organik. Namun itu belum bisa dilakukan karena masih TMS. Dalam pandangan Dudi, program kelor di NTT belum begitu tampak. Gubernur dan wakil gubernur berkeinginan kuat, namun jajaran di bawahnya masih melihat program ini sebagai sebuah proyek. Lalu, apa kata pemilik PT MOI ini? Ya, program kelor ini harus simultan. Ini kan NTT, roadmap-nya harus jelas. Padahal gubernur dan wakil gubernur berkeinginan kuat menjadikan NTT sebagai provinsi kelor, tetapi aparatur di bawahnya malah rebutan dijadikan proyek, bukan kerja sosial. Yang ada dalam pikirannya uang dulu, bukan kerja dulu. Kasihan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Untuk sementara memang kita harus menahan diri dari mimpi-mimpi besar para pemimpin yang hendak menjadikan NTT sebagai provinsi kelor dengan menjadikan kelor NTT go global dan masuk pasar industri. Wacana ini memang ketika ditambah bumbu politik sangat menggiurkan. Tetapi pengalaman Dudi Krisnadi adalah gambaran bahwa kita belum siap untuk menjadikan kelor-kelor kita go global atau masuk pasar industri. Itu masih sebatas mimpi-mimpi kita. Lalu, apa yang realistis dari kelor NTT itu? Ya, biarkan kelor NTT tetap membumi dengan lokalitas NTT. Tidak perlu membuatnya melayang-layang dalam hembusan angin surga. Tanpa ada janji politik, tanpa ada kemasan politis, kelor sudah menjadi sahabat orang NTT sejak dahulu kala. Sejak dalam kandungan ibu, orang NTT sudah makan kelor. Kalau sekedar menjadikan kelor sebagai janji-janji politik, maka janji itu bisa saja ditepati, bisa saja tidak. Tetapi kelor itu sudah dikenal oleh orang NTT sejak dahulu sampai dengan saat ini. Karena itu, biarlah kelor seperti apa adanya. Tetap setia dengan tacu-tacu milik rakyat. Tetap setia dengan keseharian rakyat. Tak perlu diberi bumbu politik yang banyak. Tak perlu diberi kemasan politik yang banyak. Karena kemasan-kemasan politis itu pada saatnya akan hilang. Apalagi ketika itu menjadi janji yang sulit untuk direalisasikan. Tentang kesetiaan, belajarlah dari kelor. Setia pada tacu, kapan dan apapun situasinya. Salam sehat.